dan rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan ketakwaan, keistiqomahan dan juga ditempah untuk mendapatkan hidup yang husnul khatimah insyaallah. Kita pada kesempatan kali ini akan mengkaji atau mengulang bagian sejarah yang terbesar ataupun yang terhebat di dalam kegiatan dakwah, ya, yaitu perang Mu'tah. Ya, perang Mu'tah adalah perang di mana Rasulullah SAW, ya, pada suatu ketika mengutus salah seorang sahabatnya untuk membawa surat dakwah, yaitu surat kepada raja di Busrah. Busrah ini adalah satu daerah di Syria, dan itu kira-kira untuk mencapai Damaskus itu membutuhkan 2 jam, ya, kalau menggunakan kendaraan dari Basrah, dari Busrah ini. Busrah. Kalau dulu kan kita pernah, ya, mendengar bagaimana Rasulullah ketika umur 11 tahun diajak oleh pamannya pergi menuju negeri Syam. Di tengah perjalanan mereka ternyata singgah di negeri Busrah itu. Busrah, dan di situ ada gereja tua yang ketika itu kepala patriarknya dipimpin oleh Buhairah. Buhairah lah yang mengatakan kepada Abu Talib, paman baginda Nabi, bahwa keponakanmu ini akan diangkat menjadi seorang nabi, maka berhati-hatilah dari makar dan kejahatan yang akan dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepadanya. Sebaiknya keponakanmu ini dibawa pulang saja. Itulah yang ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, Rasulullah mengutus yang bernama sahabat Umar Al-Azdi untuk membawa surat dakwah kepada Raja Busrah, ya, agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, mendatangi menjadikan umat di dunia, yaitu agama-agama samawi, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, bersatu di dalam kalimat Allah, ya, yaitu di dalam Al-Quran dikatakan, ya, ila kalimatin sawa, kepada kalimat yang sama, yaitu persamaan antara agama-agama langit itu adalah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa. Maka Rasulullah utus seorang sahabat yang bernama Umar seorang sahabat yang bernama Al-Harith, seorang sahabat yang bernama Syurahbil bin Amr Al-Ghassani. Nama sahabat yang diutus itu Syurahbil bin Amr Al-Ghassani. Maka sebelum sampai di negeri Busrah, ya, Al-Harith tadi, si Syurahbil tadi, ya, ditangkap oleh sahabat yang ditangkap itu namanya Umar Al-Azdi. Yang menangkap adalah Syurahbil bin Amr Al-Ghassani. Dia menangkap si Ammar tadi, ya, si Umair Al-Azdi. Kemudian dia memenggal kepala utusan Rasulullah tadi. Jadi Rasulullah mengutus sahabat bernama Umair Al-Azdi menuju negeri Busrah, ya, untuk menyampaikan surat dakwah agar mereka penduduk Busrah dan rajanya itu bertauhid kepada Allah. Tetapi sebelum lagi sampai di negeri Busrah, si Umair Al-Azdi itu ditangkap oleh Syurahbil bin Amr Al-Ghassani. Kemudian dia dipenggal. Maka sampailah berita ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah langsung menyiapkan, ya, pasukan jihad fi sabilillah sebanyak 300 orang. Kemudian Rasulullah mengatakan yang menjadi pemimpin kalian adalah, panglimanya adalah Zaid bin Harithah. Ya, kalau Zaid dia syahid, maka bendera perang dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib, yaitu yang menjadi panglimanya. Dan kalau nanti si Ja'far syahid, maka panglima perang atau bendera kemenangan
dipimpin atau dibawa oleh Abdullah ibnu Rawahah. Ya. Hal ini terdengar oleh Raja Heraklius di negeri Syam. Dan sebenarnya Raja Heraklius ini ketakutan, ya, karena Muhammad akan mengutus pasukannya sebanyak 300 orang untuk menyerang negeri Syam. Kenapa Heraklius yang merupakan raja yang adidaya pada saat itu dari Imperium Romawi ketakutan dengan ini kumpulan manusia yang sedikit saja di Madinah itu, sedikit saja. Ya, mungkin penduduknya 6.000 sampai 7.000 orang saja. Mengapa Imperium Romawi yang mempunyai daratan yang luas, kekuasaan yang luas, mesti takut dengan serangan yang akan dibawa oleh Rasulullah SAW? Karena utusan baginda Nabi Umair al-Azdi itu dipenggal kepalanya. Karena apa? Karena Heraklius dia seorang yang memahami Injil, dan dia mengetahui bahwasanya kekuasaan orang-orang Romawi ini, ya, nanti Allah akan gantikan dengan kekuasaan Nabi akhir zaman. Maka di situ dia merasa khawatir. Ya. Kemudian dia menyiapkan 100.000 bala tentaranya dan juga meminta 100.000 lagi dari orang-orang Nasrani yang ada di sekitar negeri-negeri yang ada di sekeliling negeri Syam. Jadi jumlah mereka untuk menyambut, ya, utusan Rasulullah yang dipimpin oleh Zaid bin Harisah berjumlah 200.000. Berapa yang datang? 300 orang. Jadi 200.000, ya, akan menjumpai pasukan yang jumlahnya 300 orang. Dan ini tidak diketahui oleh Zaid bin Harisah, bahwasanya yang akan mereka jumpai adalah sejumlah 300.000 orang. Dahsyat ini. Maka ketika mereka sudah sampai hampir di negeri Busra, barulah mereka ketahui bahwasanya jumlah pasukan yang disiapkan Heraklius adalah 200.000 orang. Dan Heraklius langsung turun, walaupun tidak ikut berperang, langsung turun membuat kemahnya di sekitaran medan di Basrah itu, di Busrah itu, untuk menghadang pasukan Islam. Ya. Ini merupakan suatu kehormatan, ya, bagi panglima-panglima Islam, karena langsung penguasa imperium langsung turun ke medan perang, walaupun tidak ikut berperang, tapi untuk mengatur strategi. Karena apa? Karena sudah mulai ada kekhawatiran pada orang-orang ahlul kitab di negeri Syam bahwasanya Islam ini akan menyebar dan menguasai dunia. Maka Heraklius itu all out. Bagaimana serangan yang pertama ini bisa dipadamkan untuk selamanya. Sebenarnya untuk menyerang ataupun menghadapi ancaman Raja Heraklius dari negeri Syam, dari Imperium Romawi ini bukan kali pertama. Ini adalah kali kedua. Kali pertama adalah perang Tabuk, walaupun pada saat itu Romawi mundur, tidak jadi melakukan peperangan, tapi Rasulullah sudah datang bersama para sahabat untuk menyambut, ya, panggilan yang dilakukan oleh Heraklius. Kemudian ini kali kedua Rasulullah mengutus 300 orang bala tentara untuk pergi ke negeri Mu'tah. Mu'tah ini sekarang ada di Yordania. Dan untuk mengenang peristiwa Mu'tah dengan banyaknya jumlah sahabat yang syahid, maka di situ didirikanlah di kota tersebut namanya Universitas Mu'tah, ya. Nah, jadi Mu'tah itu Mu'tah University, salah satu kampus tertua yang ada di Timur Tengah, ya. Salah satu kampus yang tertua yang ada di Timur Tengah, dan itu didirikan oleh Raja Yordania, yaitu Raja Hussein bin Muhammad. Maka 300 orang tadi berangkat, ya, untuk menghadapi pasukan Romawi yang ada di negeri Mu'tah tadi, di negeri Basrah. Kemudian ketika mereka tahu jumlah pasukan Romawi itu 200.000 orang, ada salah satu dari pasukan yang mengatakan, kalau begitu segera kirim utusan kepada Rasulullah dengan cepat. Apakah yang harus kita lakukan?
Karena Rasulullah nggak tahu jumlah yang akan kita hadapi ini sangat banyak, 200.000. Ya, berbanding terbalik dengan 300 pasukan muslimin. Apa yang harus kita lakukan? Maka Abdullah bin Rawaha, ya, salah satu sahabat yang mulia, mengatakan, sesungguhnya kita pergi berperang ini karena Allah. Ya, dan yang menjanjikan surga kita bukan karena sedikit atau banyaknya jumlah pasukan yang akan kita hadapi, tetapi yang menjadi patokan kita adalah, ya, jihad untuk mendapatkan ridha Allah. Maka menurut keputusanku, kita sebaiknya maju saja, dan kita tidak perlu, ya, kita tidak perlu untuk mengutus, ya, satu utusan kepada Rasulullah untuk bagaimana kita harus mengambil keputusan. Akhirnya Zaid bin Harithah pun setuju dengan pendapat Abdullah ibn Rawaha. Kemudian Ja'far bin Abi Talib juga setuju dengan pendapat Abdullah bin Rawaha. Karena kita datang kemari bukan dengan jumlah, tetapi kita datang kemari karena keberanian kita untuk membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Hebat para sahabat ini, ya. Kadang-kadang kalau kita lihat dengan umat Islam di zaman modern, ya, ini berbanding terbalik. Katanya kita pengen dapat surga dengan cepat, padahal para sahabat itu membeli surga itu dengan mahal. Maka Rasulullah mengatakan, la tasubbu ashabi, ya, jangan kalian caci maki sahabat-sahabatku. Kalau kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak bisa menyamai amal ibadah mereka walaupun sebesar seujung kuku. Jadi kalau kita berinfak emas sebesar Jabal Uhud, ya, infak kita itu tidak bisa menyamai perjuangan sahabat walaupun seujung kuku mereka. Ini membuktikan apa? Membuktikan lemahnya kita dalam menolong agama Allah, lemahnya kita dalam mempersiapkan generasi untuk agama Allah. Contoh kecil saja, ya. Alasan jarak rumah kita yang jauh dari masjid itu kadang-kadang membuat kita malas untuk ke masjid, ya. Padahal dulu para sahabat itu pergi ke negeri yang jauh, meninggalkan anak, meninggalkan istri, hanya untuk apa? Mengenalkan Allah, mengajak orang bertauhid, kemudian untuk supaya mereka bisa menyembah Allah, ya. Ada yang pergi tidak pulang, ada yang pergi bertahun-tahun, ketika pulang anak sudah besar-besar, ya. Kalau kita pergi ke masjid paling, ya, 30 menit, 15 menit. 1 jam, 2 jam kemudian kita sudah bisa melihat wajah anak-anak kita, ya. Itu pun kita masih kurang semangat, ya. Seperti kekurangan motivasi mungkin. Nah, bagaimana dengan para sahabat? Katanya kita bukan karena jumlah mereka kita kemari, tapi karena kita mau membeli surganya Allah Subhanahu wa taala, kata sahabat Abdullah bin Rawaha. Jadi kita nggak usah utus lagi orang ke Madinah untuk bertanya, mengambil keputusan apakah kita maju atau mundur. Tidak, kita maju terus, ya. Bayangkan itu, kalau Abdullah bin Rawaha mengatakan, kalau Ja'far bin Abi Talib, kalau Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu mengatakan, ini tidak masuk di akal, menggunakan logika, ini nggak masuk di akal, kita sama dengan mati konyol, ya, karena jumlah mereka itu hanya, jumlah kita ini hanya 10% dibandingkan jumlah mereka. Maka supaya nyawa kita tidak sia-sia, kita mundur ke belakang, ya. Mungkin dari keputusan yang salah itu, misalkan diambil keputusan mundur, ya, mungkin Islam tidak akan sampai kepada kita saat ini. Kenapa? Karena Heraklius akan semakin berani, ya, dan dia akan mengatakan, oh ini ternyata bukan, ya, pasukan yang dikatakan oleh kitab kami Injil, bahwasanya jumlah mereka sedikit, tetapi mereka tidak takut dengan jumlah yang sedikit karena mereka menuju kepada keridhaan Tuhan mereka. Yang dibaca Heraklius itu begitu, ya. Kalian walaupun jumlah kalian 200.000, dia sampaikan kepada pasukannya, ya. Dan ini tidak akan menjadikan mereka takut kepada kalian. Mereka akan maju menghadang kalian. Nah, ya. Akhirnya maju, ya. Kemudian yang pertama sekali syahid adalah Zaid bin Harithah. Kata Rasulullah, kalau Zaid syahid, maka bendera kepemimpinan dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib. Akhirnya Ja'far juga maju sebagai pemimpin, ya. Kemudian dia memegang bendera kemenangan itu dengan sebelah kanannya. Kemudian sebelah kanannya ditebas
oleh musuh, dia pegang dengan tangan kirinya. Kemudian yang tangan kiri juga ditebas, maka dia pegang dengan sisa dari lengannya yang berdarah-darah. Ya, kemudian akhirnya ya nyawa Ja'far bin Abi Thalib pun ditebas juga. Kemudian kepemimpinan pindah sesuai dengan wasiat Rasulullah, pesan Rasulullah, diberikan kepada Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha juga syahid. Ya. Yang paling mengerikan keadaan jasadnya adalah panglima yang pertama, yaitu Zaid bin Harithah. Ya, ditemukan ada 90 busur panah yang menancap di badannya. Dan itu dia tidak jejak ke tanah jasadnya. Karena apa? Karena busur panah yang menghalangi jasadnya dari buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ja'far melanjutkannya. Ditebas tangan kanannya. Dia pegang bendera di tangan kirinya, ditebas tangan kirinya. Kemudian dia pegang dengan lengannya, ditebas lagi lengannya. Sampai Ja'far syahid. Dan Rasulullah mengatakan, ya, Rasulullah di Madinah. Tapi segala sesuatu yang terjadi di medan Mu'tah, itu diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Seolah-olah ditampilkan di hadapan Rasulullah secara visual keadaan di dalam perang Mu'tah, di medan Mu'tah itu. Rasulullah mengatakan Zaid bin Harithah telah syahid dan dia dipanah dengan 90 busur panah. Kemudian kepemimpinan dipegang oleh Ja'far. Ja'far kehilangan lengan kanan, dia pegang dengan lengan kiri benderanya, kemudian ditebas. Kemudian dia setelah yang kiri juga ditebas, dia pegang dengan sisa lengan sampai dia syahid. Kemudian Rasulullah mengatakan, karena Ja'far kehilangan kedua tangannya di atas dunia, maka nanti di dalam surga Allah ganti kedua tangannya itu dengan 2 sayap. Maka Ja'far itu disebut dengan nama Ja'far At-Tayyar. Ja'far yang bisa terbang karena punya sayap. Allah ganti. Ya, nanti di akhirat Ja'far itu dia nggak pakai tangan, tetapi dia menggunakan sayap karena tangannya yang hilang di dunia. Kemudian Abdullah Rawaha ambil kepemimpinan. Abdullah bin Rawaha pun syahid. Akhirnya ya perang pun terpaksa dihentikan karena waktunya sudah malam. Ya. Kemudian diangkatlah ya salah seorang sahabat untuk mengganti kepemimpinan Abdullah bin Rawaha. Ya, siapa yang ditunjuk? Thabit bin Aqwam. Kemudian Thabit bin Aqwam melihat, ya, baru dia tersadar ternyata ada seorang panglima perang yang legend, yang sudah masuk ke dalam Islam dan kali pertama bergabung dengan peperangan di dalam untuk membela Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Itulah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, sayf min suyufillah, pedang dari pedangnya Allah. Kata Thabit bin Aqwam, sungguh ada yang lebih pantas dariku untuk memimpin perang ini. Dialah Khalid bin Walid. Kemudian Khalid bin Walid mengatakan, tidak, aku tidak pantas menjadi panglima perang karena aku baru saja di dalam Islam ini. Kata Thabit bin Aqwam, tidak ada baru, tidak ada lama. Ya, barang siapa yang sudah bergabung kepada Allah, maka ketika dia mempunyai ilmu tentang itu, dialah pemimpinnya. Akhirnya kepemimpinan pun secara jamaah disetujui, panglima perang diangkat, yaitu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dengan kecerdasannya dalam mengatur strategi perang mengatakan, ya, dari 300 jumlah pasukan ini, ya, kita ambil per 30 orang itu, ya, kalau 6 kali 5 300 ya, maka dia ambil itu per setiap dia bagi 10 orang dibagi 6, ya, 10 orang dibagi 6 itu dibagi 3, berarti per satu grup itu 30 orang. 30 ya, itu misalkan 100 meter paling ujung. Kemudian 30, 100 meter di depannya, 30 pasukan berkuda, 30 orang pasukan berkuda 100 meter paling belakang, 30 pasukan berkuda 100 meter paling nomor tengah di depan,
yang di tengah, kemudian 30 pasukan berkuda itu di awal. Jadi dibagi 3 dulu. Pasukan berkuda dibagi 3. Setiap satu grup itu 30 orang. Ya, dan dibagi tempatnya, masuknya ke medan perang itu pun dibagi. Ya, yang pertama masuk dulu 30 orang. Kemudian sisanya berarti berapa? Ya, ternyata Pak, Ibu sekalian, dari 200.000 yang ikut perang Mu'tah itu dari kalangan Romawi, dan hari pertama peperangan yang syahid hari pertama tahu berapa orang? Cuma 12 orang. Ya, 12 orang saja. Itu hari pertama. Sementara dari kalangan Romawi itu ada ribuan yang sudah mati karena melawan 300 orang jumlah pasukan muslimin. Dahsyat ya, cuma 12. Jadi 30 dibagi 3, 90. Sisanya berapa kalau 300 dikurang 12? 282. 282. 60 orang diambil untuk pasukan berkuda. Dibagi 3, ya. Per grup itu 30 orang. Ya, dan itu dibagi waktu masuknya. 30 masuk duluan, ya. Kemudian 10 menit kemudian masuk 30 pasukan berkuda yang di belakangnya. 10 menit kemudian masuk lagi 30 pasukan berkuda yang ada di paling belakang. Dan kata Khalid bin Walid, setiap pasukan berkuda masuk yang 30 orang itu, maka dia bilang semua kuda itu harus jalan di tempat dulu, jalan di tempat. Jadi ditahan kekangnya tapi dia tetap dipukul untuk supaya kakinya itu mengangkat pasir-pasir dan debu di tanah. Ya, jadi seolah-olah yang datang itu 3.000. Karena apa? Karena debunya itu sangat besar. Itu kepintaran Khalid bin Walid. Dan setiap 30 orang masuk, maka mereka harus mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ya. Satu bilang Allahu Akbar, 29 langsung bilang Allahu Akbar. Belum selesai Allahu Akbar, pemimpin bilang lagi, pemimpin yang 30 bilang lagi Allahu Akbar, kemudian disambut lagi dengan Allahu Akbar. Jadi seolah-olah ya, per satu grup yang masuk itu ada 200 atau 500 pasukan dengan gema Allahu Akbar yang didengar oleh pasukan pasukan Romawi ini. Jadi seolah-olah yang masuk 300, padahal yang masuk 30. Kenapa? Karena debunya itu seolah-olah, wah ini yang masuk 300. Kalau musuh lihat, oh ternyata sudah sampai pasukan bantuan yang dikirim dari Madinah. Ya. Jadi setiap kalian masuk, ucapkan Allahu Akbar, pemimpin duluan, kemudian diikutin yang lain. Dan yang Allahu Akbar itu tidak hanya yang 30 di depan, tapi yang di belakang lagi. Jadi satu mengucap di depan, 90 orang menyambut ya panggilan Allahu Akbar. Padahal yang masuk 30, tapi yang bertakbir 90. Kemudian dengan hentakan kaki kuda, tanah-tanah, kemudian debu-debu naik di padang pasir tersebut, seolah-olah yang masuk banyak nih. Wah, dan itu sudah menjatuhkan dan menciutkan pasukan Romawi. Itu kecerdasan Khalid bin Walid, dan itu belum pernah dilakukan oleh orang-orang Quraisy sebelumnya. Itu ilmunya ada pada Khalid bin Walid. Kemudian yang paling dahsyat, Khalid bilang, pasukan sayap kanan besok pindah ke sayap kiri. Pasukan sayap kiri yang sisa pindah ke kanan. Semua baju yang robek buang, pakai baju yang baru. Ya, kalau tidak bawa baju, ya baju yang ada dijahit rapi, kemudian semua darah dicuci Pak, dicuci sampai seolah-olah pakaiannya itu baru. Tujuannya apa? Dahsyatnya ini kecerdasan Khalid bin Walid yang tidak pernah terpikirkan orang, supaya orang Romawi menganggap bahwasanya yang sekarang melawan kami ini adalah pasukan yang baru datang. Yang luka kemarin, yang ikut perang kemarin itu sedang istirahat itu. Nah, jadi seolah-olah yang ikut perang ini semua orang baru. Akhirnya setelah subuh, ya dibuka kembali perang yang kedua. Orang Romawi yang di sayap kanan lihat, loh ini orang-orang baru semua ini. Dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Yang di sayap kiri dari Romawi lihat, wah ini orang-orang baru, pakaiannya baru, wajahnya baru. Karena perangnya 1 hari, pasti mereka kenal. Dan orang Islam ini, kata Rasulullah, kekuatan satu orang mukmin itu bisa mengalahkan 100 orang kafir. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dan kata baginda Nabi. Kekuatan satu orang mukmin itu bisa mengalahkan 100 orang kafir. Jadi kalau ada satu orang yang menyerang satu kelompok, maka wajah dia akan dikenal. Ketika di hari kedua mereka lihat ini wajahnya baru semua, berarti ini pasukan yang baru datang kemarin. Maka itu sudah menciutkan. Ya. Kemudian masuklah pasukan berkuda yang per 30 orang tadi, per grup tadi, dengan menghentakkan kaki kuda mereka, kemudian datang dengan debu yang terangkat seolah-olah yang masuk 300, kemudian dengan suara yang menggema dan banyak orang, maka mereka pun mulai ciut, ya. Nah, akhirnya berperang, ya. Setengah hari, sayap kanan, yang paling belakang pasukan berkuda mulai mundur, kemudian yang sayap kanan kiri mundur, kemudian 2 grup dari pasukan berkuda yang 30 tadi pelan-pelan mundur, ya. Kemudian ditahan oleh pasukan Romawi. Panglimanya, jangan dikejar. Ya. Ini adalah taktik kalau kita maju, sesungguhnya mereka akan membantai kita. Karena apa? Karena yang baru dan yang lama akan bergabung untuk membantai kita. Akhirnya ditunggu, Pak. Itu Romawi nggak ngejar pasukan muslimin yang udah mundur tadi. Setengah hari udah mundur, nggak dikejar. Akhirnya mereka utuslah satu utusan yang bisa melihatnya dari tempat yang jauh. Sampai di tempat itu, tempat yang terjauh mereka dilihat oleh utusan. Dia kembali kepada panglimanya dan mengatakan bahwasanya pasukan muslimin sudah tidak ada. Mereka sudah hilang. Ternyata Khalid sudah membawa sisa pasukan itu kembali ke Madinah. Masya Allah. Kalau dalam hitungan perang, itu pasukan Islam menang. Karena yang syahid pada perang kedua itu sama sekali tidak ada. Jadi jumlah yang syahid itu hanya 12 orang pada hari pertama saja. Ya. Dan itu dihitung menang. Kenapa? Karena 300 melawan 200 ribu. Dan sisanya berhasil diselamatkan oleh Khalid bin Walid. Akhirnya, kata Khalid, setelah pasukan sayap kanan dan sayap kiri dan semua 90 pasukan berkuda maju, ya, nanti kalau dengar aba-abaku, ya, kanan kiri mundur, pasukan pelan-pelan, pasukan berkuda pelan-pelan mundur. Kemudian orang-orang Romawi akan takut dia maju ke depan. Kenapa? Kalau dia maju, kanan kiri sudah pegang busur, yang di depan sudah mengelilingi kita dan siap untuk membantai kita. Akhirnya mereka pilih, kata panglimanya, jangan maju dulu, kita tunggu. Ya, sampai mereka maju duluan. Ternyata ditunggu-tunggu sampai maghrib. Yang pasukan yang mundur sudah pulang. Kena prank mereka, ya. Prank, kata Khalid bin Walid. Akhirnya pasukan Islam selamat. Maka baginda Rasulullah SAW bangga dengan Khalid dan mengatakan bahwasanya Khalid adalah sayf min suyufillah, pedang dari pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita pikir-pikirkan, ya, kalau tidak kuat iman 300 orang ini, Pak, dia akan mundur dan agama Islam, sejarah Islam akan tercoreng. Bahwasanya dulu pernah pulang ketika Romawi sudah menyiapkan 200 ribu tentaranya. Tetapi benarlah keimanan Zaid bin Harithah, benarlah keimanan Ja'far bin Abi Talib, dan benarlah keimanan Abdullah bin Rawaha yang mengatakan, kita kemari bukan karena banyak dan sedikitnya pasukan musuh, tetapi kita kemari adalah untuk membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman sekarang kita nggak disuruh, Pak, untuk pergi jauh-jauh, ya, mengantarkan nasi, mengantarkan beras kepada orang-orang yang nggak makan mungkin di Kentucky sana, umat Islam yang tidak punya masjid. Enggak. Kita cuma disuruh untuk datang ke masjid-masjid, ya, ambil syafaat subuh itu, ambil keberkahan untuk jalan di waktu subuh itu, ya. Kemudian tunjukkan kepada Allah bahwasanya aku adalah seorang yang beriman dengan tulus, dan aku memang seseorang yang mencintai mujahadah, kesusahan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lanjut, ada perang yang lebih dahsyat lagi, yaitu perang Yarmouk, ya, dan itu salah satu perang terbesar yang
yang ditulis secara gemilang oleh seluruh sejarawan, bukan hanya sejarah Islam, ya, perang Yarmuk. Dan itu terjadi pada zaman pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah tambahkan istiqomah kepada diri kita, Allah satukan hati-hati kita, dan Allah cintakan kita terhadap tempat-tempat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada yang apa ya tadi? Ini ada yang minta.